Terima kasih juga ya, dan Doktif juga mengucapkan terima kasih juga. Doktif melihat perjuangan dari lawyernya Bang Jeffrey itu luar biasa. Meskipun juga Doktif juga agak jengkel juga ya, tapi ya beliau itu perjuangannya luar biasa. Doktif lihat, congratulations juga udah sampai menemani sampai detik ini ya, congratulations. Tapi yang jelas Doktif ingin sampai kita bertempur di persidangan seperti itu. Terima kasih ya. Terima kasih dok. Terima kasih banyak. Dok, tadi melihat Dokter Richard masih ngumpetin tangannya udah di borgol. Ya, tadi sudah di borgol ya, cuma nggak pakai baju oranye ya. Iya. Jadi karena dia nggak ada rompi oranye mungkin ya, jadi dia sudah di borgol, dia diumpetin. Jadi apa yang dia bilang minggu kemarin, kalian lihat konten dia bahwa dia ingin hidup normal seperti biasa, dengan seolah-olah dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia tidak pernah melakukan penipuan ratusan miliar uang masyarakat. Itu sangat memuakkan Doktif dan pastinya juga membuat agak mungkin kecewa dari pihak penyidik. Satu hal lagi, dia melakukan yang namanya gelar perkara khusus di Mabes Polri. Artinya apa? Dia melawan penyidik. Dalam arti meskipun itu hak, tapi dalam arti Prapit aja kan dia sudah kalah. Prapit dia sudah kalah. Kenapa dia masih ingin mengajukan lagi yang namanya gelar perkara khusus di Mabes? Dugaannya Doktif hanya untuk menunda-nunda proses ini. Ya, tapi alhamdulillah wa syukurilah malam ini saudara tersangka DRL bisa menginap di dalam tahanan rutan Polda Metro Jaya. Dok, Ramadan pertama DRL ditahan, bagaimana menanggapi Dok? Kasian nggak sama keluarga-keluarganya juga? Kalau kasihan ya otomatis ya, terutama terhadap istrinya juga pasti ya dia kecewa. Tapi setidaknya ini adalah bentuk bentuk bahwa apa yang Doktif lakukan, perjuangkan itu adalah sesuatu yang fakta apa adanya. Ya, dan korbannya bukan hanya Doktif, tapi jutaan masyarakat Indonesia dengan angka kerugian senilai ratusan miliar rupiah. Jadi dan itu dilakukan oleh oknum dokter, sangat tidak layak. Jadi cukup, jadi setidaknya ini menjadi pelajaran, jangan ada lagi pertama dokter yang menggunakan teknik flexing, ya, gimmick marketing kotor, menjanjikan emas batangan, menjanjikan umroh, menjanjikan pembagian handphone, itu semua bohong yang pernah dilakukan oleh tersangka DRL. Ya, jadi stop ya. Oke, sudah belajar. Tapi Doktif yakin insya Allah dengan dia di dalam dia akan belajar, dia akan merenungi semua kesalahannya, dan Doktif berharap dia mau mengembalikan semua kerugian, semua uang yang sudah pernah diambil sama dia kembali ke masyarakat. Jalur hukum yang masih bisa ditempuh DRL ya, ini penangguhan penahanan. Di Mabes, ya. Penangguhan penahanan kira-kira penangguhan penahanan juga mungkin, tapi Doktif sih berharap tidak dikabulkan. Kenapa? Karena memang kemarin pihak Polda Metro Jaya sudah sangat-sangat sabar menghadapi seorang DRL. Jadi kemarin dia diwajibkan wajib lapor di hari Senin dan Kamis. Ternyata dia tidak melakukan itu. Ya, jadi dia kalau misal Senin Kamis paling dia datangnya cuma Kamis aja. Atau kalau enggak minggu depannya lagi. Jadi dia meremehkan, dan itu mungkin salah satu alasannya dia ditahan saat ini. Jadi tidak kooperatif. Jadi kalau misalnya mungkin ditangguhkan juga, ya kalau menurut Doktif sih sangat tidak layak ya. Karena kan sulit untuk bisa orang ini diajak untuk kooperatif, sulit. Dengan ancaman 12+5. Belum lagi nanti akan naik di tersangka di kasus-kasus yang lain. Ancamannya pun di atas 5 tahun. Gitu ya, oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.